Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang berkaitan dengan hukum Coulomb. Jadi ada gaya muatan tarik-menarik antara dua muatan di udara, yaitu sebesar F Newton. Sehingga kita tulis di sini sebagai F. F di sini adalah kondisi yang pertama ya teman-teman. Jadi kalau yang tidak ada aksen itu adalah kondisi pertama, kita tulis tidak ada aksen itu adalah kondisi yang pertama. Dan kalau ada aksennya, itu berarti kondisi yang kedua, kayak gitu ya. Kalau ada aksen, berarti kondisi yang kedua. Nah, di sini kondisi yang pertama itu adalah gaya muatannya sebesar F Newton. Kemudian, jarak kedua muatan adalah D, kita tulis sebagai R. Kemudian, muatan pertama dijadikan 2 kali semula. Berarti Q1 aksen, berarti muatan pertama pada kondisi yang kedua itu akan sama dengan 2 kali muatan pertama pada kondisi yang pertama. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, muatan keduanya dijadikan 4 kali semula. Berarti Q2 aksen itu dijadikan 4 kali dari Q2. Q2 di sini adalah muatan kedua pada kondisi pertama. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian jarak dari kedua muatan dijadikan 3 kali semula. R aksennya karena jarak pertama itu adalah D, berarti R aksen akan sama dengan 3 kali D. Lalu, gaya listrik yang dialami kedua muatan adalah 360 Newton pada kondisi yang kedua. Kita tulis sebagai F aksen. Yang ditanyakan, berapa besar gaya listrik yang dialami kedua muatan mula-mula atau F-nya, yang tanpa aksen, karena kondisi pertama atau kondisi mula-mula. Oke, di sini kita akan gunakan rumus dari hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. K adalah konstanta Coulomb, Q1 adalah muatan pertama, Q2 muatan kedua, dan R adalah jarak kedua muatan. Kita akan gunakan perbandingan di sini teman-teman. Jadi perbandingan antara kondisi mula-mula, yaitu F yang tanpa aksen di atas, kemudian dan kondisi yang kedua itu adalah yang ada aksennya di bagian bawah. Nah, sebelum kita masukkan nilai-nilainya, kita perhatikan terlebih dahulu. Di bagian atas itu ada K, di bagian bawah juga sama ada K. Yang mana K di sini konstanta, jadi nilainya itu akan tetap, mau itu kondisi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka di sini K-nya dapat kita coret terlebih dahulu. Jadi persamaan yang tersisa adalah seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan nilai-nilainya. Untuk F kita tulis sebagai F. F aksen adalah 360. Kemudian untuk kondisi yang pertama kita tulis saja Q1, Q2. Untuk R-nya itu adalah D. Kemudian Q1 aksen akan sama dengan 2Q1. Q2 aksen akan sama dengan 4Q2. Dan R aksen adalah 3D. Kita perhatikan di sini ada yang sama lagi. Q1 dibagi Q1 adalah 1. Q2 dibagi Q2 adalah 1 juga, sehingga bisa kita coret. Jadi yang tersisa, yang bagian atas adalah 1 dibagi D kuadrat. Yang bagian bawahnya 2 dikalikan dengan 4. Dibagi dengan 3 dikuadratkan adalah 9. D dikuadratkan adalah D kuadrat. Nah, di sini kita perhatikan lagi. D kuadrat dibagi D kuadrat adalah 1, sehingga bisa kita coret. Jadi yang tersisa adalah 1 dibagi dengan 2 dikali 4 hasilnya adalah 8, dibagi dengan 9-nya jangan lupa. Nah, kemudian karena kita ingin mengetahui F, maka di sini 360-nya bisa kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Jadi F akan sama dengan 360 dibagi 8 per 9. Kemudian karena bentuknya di sini itu kayak gini ya, tidak enak dilihat gitu. Karena ada pembagian di dalam pembagian, maka bisa kita kalikan nih teman-teman. Atau bisa kita jungkirkan. Bagian bawahnya itu bisa jadi perkalian, asalkan dijungkirkan. Jadi 9 per 8. Asalnya 8 per 9 jadi 9 per 8. Kalau misalkan mau jadi perkalian. 360 dikali 9 adalah 3240. Dibagi 8 hasilnya adalah 405. Nah, jadi gaya listrik mula-mula yang dialami oleh kedua muatan adalah 405 Newton. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.